berbentuk. Dan ruah Elohim melayang-layang di Pnei Hamayim, di atas permukaan air. Kejadian 1 ayat 2. Ketika Roh Kudus melayang-layang di atas permukaan air, ayat 3, Tuhan berfirman, jadi, maka terjadilah. Dimulai dari Roh Kudus melayang-layang di atas permukaan air. Tapi ini tidak bicara air aqua. Anda tahu nggak? Kehidupan umat Kristen ini juga diumpamakan air, sungai, lautan. Ada amin? Hidup ini bisa diumpamakan berjalan di hutan belantara, berjalan di padang pasir, tapi mengarungi samudra lautan kehidupan. Dan Tuhan banyak berbicara tentang air dan ikan, bukan? Dan bukan soal bisnis ikan, bukan? Tetapi lautan kehidupan dengan manusia, dengan segala bentuknya yang ada di dalamnya. Nah, Pnei Hamayim adalah, di mata Tuhan Anda pun Pnei Hamayim. Anda ini air kehidupan. Bukankah dia sumber kehidupan? Sumber air kehidupannya diberikan kepada engkau. Di dia ada air kehidupan. Dan engkau pun punya air kehidupan. Dan kita juga, di atas kita ada Ruach HaKodes. Ada amin? Nah, jadi kau memberikan itu, Roh Kudus akan campur tangan. Jadi ketika kau lempar, mungkin orang lain bilang, gila lu, gua belum makan, rotinya dibuang. Bisa begitu dong? Halo? Bisa, ngapain gua buang? Gua aja belum makan. Ntar kalau gua mati gimana? Jangan dibahas terlalu jauh, Pak. Karena ini mengajak Anda, ketika kau tabur, tidak segera kau menuai. Pada waktu Tuhan diajari saya, engkau akan menuai dengan cara yang fantastis, yang tidak terpikirkan, lebih dari yang kamu harapkan. Yang keempat, penuaian itu harus hati-hati dalam hal penuaian. Saya ingin sampaikan kepada Anda bahwa ucapkan Ibrani 6. Ucapkan. Ayat 11 sampai 18. Oke, Anda baca di rumah, kami di gereja selalu ucapkan itu. Di ayat 11 ada pengharapan pasti. Namanya harap itu sudah pasti atau belum kalau baru harap? Oke, kan ada 3 kontestan ini, 1, 2, 3, kan mereka berharap, masing-masing berharap menang, bukan? Walaupun kita mungkin bisa hitung, tapi kan kita belum tahu pasti siapa yang akan menang, kan? Masih harap-harap, Bang. Tapi di Alkitab aneh, namanya harap tapi pasti. Nah, kalau pasti namanya bukan harap, bro. Namanya harap, ya gimana nanti, kan? Kalau di Muslimnya kan insya Allah, kan? Nah, kita insya Elohim, gitu loh. Nah, tapi karena Tuhan campur tangan, pengharapan itu pasti. Dan saya paling suka Tuhan bicara lewat Nabi Musa beberapa kali tentang ucapkan janji berkat yang diikrarkan dengan sumpah. Itu ada di Ulangan 8:18 dan ada di Ibrani 6. Tuhan berjanji dan mengikrarkan janjinya dengan sumpah. Jujur, manusia perlu bersumpah dong, karena suka nipu, Pak. Tapi kalau Tuhan, ngapain dia pakai sumpah? Apakah Tuhan itu iseng-iseng, ngaco-ngaco gitu? Tidak, maha serius. Tapi dia tahu manusia nggak gampang percaya. Makanya dia bersumpah soal duit perpuluhan. Ada gitu ayat, tumpanglah tanganmu atas orang sakit dan ujilah aku, apakah aku tidak akan menyembuhkan? Tidak ada, Pak. Soal duit, Maleakhi perpuluhan, berilah. Kalau nggak percaya, ujilah aku. Jadi tentang uang ini memang, wah, luar biasa. Ya, Anda tahu kan, Patrialis Akbar dan sebagainya, dan ada hamba. Nah, itu kan urusan apa? Duit, bro. Ya, oke. Nah, sekarang Anda lihat, Tuhan berjanji dan mengikrarkan janjinya dengan sumpah untuk memberkati kita. Dimulai dari Abraham, dan sampai Injil Lukas mengatakan kita pun anak-anak Abraham yang layak menerima janji sumpah berkat itu. Nah, mulai tadi saya dengan pengalaman anak masuk kuliah, saya belum ada duit. Teman yang di Amerika dengan anaknya 16 miliar. Bukankah kita semua menerima apa yang Tuhan janji dan sumpah berkatnya? Cuman caranya beda-beda, waktunya beda-beda, keunikannya beda-beda. Tapi dari Tuhan yang beda-beda atau Tuhan yang sama? Yang firmannya beda-beda atau kekal? Ada
Amin. Nah, terakhir catat baik-baik, kita tadi sudah bilang, manusia berusaha, Tuhan menentukan. Oke. Manusia menentukan, Tuhan mengadakan. Manusia dan Tuhan sama-sama berusaha. Roma 8, Tuhan turut bekerja dalam segala perkara. Termasuk ketika kau gagal, Tuhan ada di dalam kegagalanmu. Bisa terima ini? Bukalah riwayat hidup dari Kentucky Fried Chicken Colonel Sanders. Umur 65, saya hari ini masih 64, September baru 65. Colonel Sanders umur 65 karena gagal dan malu. Umur 65 hampir bunuh diri, hampir tinggal berapa detik mau bunuh diri. Umur 65. Anak muda bunuh diri gua nggak heran bro, masih cetek. Kalau seumur kita bunuh diri, gila. Karena kita sudah banyak makan asam garam. Tapi umur muda bunuh diri, seabrek pak. Nah Colonel Sanders ini umur 65, lebih tua 1 tahun dari saya, mau bunuh diri, bukan pura-pura. Kenapa? Gagal demi gagal. Akhirnya dia dengan uang $67, dia beli ayam, dia bikin resep, dia jual dari rumah ke rumah. Itu pun bikin resepnya gagalnya nggak cuma 30-40 kali pak, nggak 100-200 bro, nggak gagalnya cuma sedikit kok, 1000 kali. 1000 kali. Nah itu kan berapa hari pak? Racik lagi. Aduh ini kok rasa jengkol, ini rasa gak karu-karuan, ini cepet basi. Sampai jadi resep, terus mulai dijual, mulai laku, mulai buka cabang. Anda tangkap itu ya? Dan akhirnya dia dikasih gelar kolonel padahal dia bukan tentara. Dan gara-gara dia bro, Kentucky ada di mana-mana. Anda lihat Tuhan hanya pakai ayam. Tek. Gara-gara ayam orang bisa kaya. Mari kita bedah soal ayam. Untuk ayam perlu restoran. Untuk restoran perlu rumah, bata, semen, ini, sertifikat, notaris, semua. Lapangan pekerjaan terbuka gara-gara ayam. Coba Tuhan gak bikin ayam. Coba kalau umurnya ayam 30 tahun, repot bro. Umurnya singkat, gampang diternak, betelur. Terus kau pikir sembarang. Makhluk yang mendekati penyaliban, bukan dinosaurus, bukan anjing, bukan semut, bukan cicak-cicak di dinding. Ayam itu mendekati penyaliban. Ketika Petrus menyangkal, evangelis ayam berkhotbah. Tidak perlu evangelis Romeo dengan khotbah yang sederhana. Rasul bertobat bro. Lu sombong ngomong. Kalau ketemu ayam bilang, oh kata sombong dia, kata. Lu khotbah sampai lecet mulut, orang gak tobat. Tapi ayam khotbah, Rasul tiarap bro. Tuhan kalau mau pakai lu mau apa? Tapi jangan kau bilang, waduh pak, benar pak, di rumah pak, anjing saya bisa bicara loh. Anjing saya bicara sama saya nggak mau pak. Kalau sampai binatang bicara sama kita, Tuhan sudah sebel sama kita. Ketika Tuhan sebel sama Nabi Bileam, Tuhan gak mau bicara. Tuhan bilang, keledai, kau bicara sama si kunyuk itu. Nabi ditegur keledai. Ketika Rasul Petrus bebal, Tuhan bilang, ayam, tegur dia. Terus kau bilang, di rumah pak, anjing saya ngobrol sama saya. Waduh, you perlu dibaptis. Karena Tuhan sudah tidak mau bicara sama kau lagi. Tuhan hanya mau bicara sama anjingmu. Wah, bertobat bro. Minta pembaptisan 73 kali dari kepala sidang. Karena Tuhan sudah gak mau bicara, anjing yang bicara. Kau mau khotbah, anjing yang ngomong. Waduh, jadi Roh Kudusnya anjing sekarang. Kalau binatang sudah bicara sama kau, bertobat bro. Karena kita ini bukan mempelai anjing dalam kehidupanku. Mempelainya Tuhan Yeshua Mashiach. Dia kakanda akan bicara langsung dengan kita. Ya? Nah, yang kelima, di dalam memberi itu ada 2 hal yang besar. Engkau memberi kepada sesama iman, bukan? Engkau memberi juga kepada tidak sesama iman. Tapi ingat, bagi Anda yang cari duit, kenapa kau bisa cari duit? Saya tanya.
Ya karena saya tamatan Amerika Pak, nggak salah. Karena saya praktisi ekonomi, oke. Kau bisa cari duit karena Tuhan memberikan padamu kekuatan. Apa? Kekuatan. Orang Tionghoa melihat, orang Inggris melihat ini. Time is money bukan? Ya itu sudah lumrah ya. Time is money. Maaf, siapa bisa pegang waktu? Lihat jam tangan bisa? Pegang waktu bisa nggak? Lihat waktu bisa nggak? Yang kau lihat matahari terbit dan terbenam. Tapi lihat waktu tidak bisa. Tidak bisa dipegang, tidak bisa dilihat, tapi kita dipegang oleh waktu atau tidak? Iya. Dan waktu bisa kita rubah. Kok lama amat sih? Cepetan dong. Tik tak tik tak tik tak tik tak tik. Oh tidak bisa. Kok cepet banget? Tidak bisa. Kok lambat banget? Tidak bisa. Waktu berjalan konstan. Kaulah yang di dalamnya dikuasai oleh waktu. Lihat saya. Tuhan menciptakan waktu. Waktu menggenggam kita. Dan kita tidak bisa buat apa-apa dengan waktu. Soal waktu ada humor kuno Pak. Apa bedanya karyawan dengan bos? Kalau karyawan Pak, habis bulan kok lama ya. Tapi kalau bos, gila baru kemarin gue bayar karyawan. Udah bayar lagi, padahal udah 30 hari Pak. Tuh, siapa bilang waktu kecepatan? Tergantung elunya Pak. Duduk di sebelah nenek 5 menit kayak 5 tahun bro. Duduk di sebelah gadis seksi 5 jam terasa 5 detik bro. Tuh. Yang salah bukan waktu, moodnya kamu, ya kan? Ya, waktu itu ajaib loh. Nah, sekarang Tuhan memberikan kita kekuatan. Karena kita kuat, kita bisa kerja. Kalau kerja bisa dapat duit. Oke, saya pernah ucapkan di ruangan ini. Orang Tionghoa bilang begini, kalau Barat tadi tampil kemarin, kalau kamu punya 1 inci waktu, kamu bisa dapat 1 inci emas. Kalau punya waktu bisa kerja, bisa kumpul duit, bisa kumpul emas. Tapi kalau kamu punya emas, kamu tidak bisa dapat 1 inci waktu. Kamu punya emas 1 kontainer, bahkan 30 kontainer. Tapi dewa kematian datang kepada engkau. Hari ini finish. Apakah emasmu bisa perpanjang umurmu 1 detik saja? Gak usah bilang malaikat, dewa aja deh. Bisa perpanjang 1 detik. Apakah dewa bisa terima kau punya emas di surga kepake gitu? Apalagi malaikat, apalagi Tuhan. Gak butuh kau punya emas, betul kan? Jadi time is not money. Time is life. Waktu adalah kehidupan. Nah, saya tutup dengan kisah ini sudah muncul di layar, sudah difilmkan. Me Before You. Saya nonton film itu karena kisah nyata. Bapak ibu kaya, keluarga kerajaan, uangnya banyak, punya anak laki, ganteng, atletis, pinter, pewaris kekayaan orang tua. Olahraga yang ekstrim-ekstrim dia ikut semua. Parkur lah, inilah, itulah ini. Dan sibuk, aktif, menyerangkan orang tua. Satu waktu berangkat kantor, karena dia kaya, dia punya rumah sendiri, gak ikut mami papi. Dan kemudian sambil telepon, nyebrang jalan, lagi hujan, biang ketabrak. Lumpuh dari leher ke kaki. Maafkan saya, jangan sok suci Anda. Laki-laki kalau lumpuh dari leher ke kaki seumur hidup, maka saya hanya bicara dengan tangan. Ini pun akan lumpuh seumur hidup. Dan bagi perempuan gak ngerti, tapi bagi laki, ini sangat-sangat bisa bikin laki bunuh diri Pak. Iya. Waktu saya masih kuliah kedokteran, di rumah sakit saya tidak perlu sebut. Ada laki-laki karena satu hal, itunya harus dipotong. Tidak lama dia lompat dari lantai atas ke bawah karena dia merasa tak berfungsi. Dan kemudian laki-laki ini dicarikan suster untuk mengasuh dia. Udah entah berapa puluh suster nggak tahan karena dimarah-marah sama dia. Kenapa? Orang kalau sakit lumpuh dan masih muda, jengkel sama diri sendiri nggak? Mau gini nggak bisa, mau gitu nggak bisa, mau gini nggak bisa. Lama-lama jengkel kan? Nah kalau ada orang kan enak menumpangkan jengkelnya. Suster gonta-ganti. Tibalah satu suster ini tahan bantingan. Singkatnya, mereka dua jatuh cinta walaupun sadar ini tidak berfungsi lagi. Akhirnya keputusan diambil yang orang tuanya sedih. Dia bilang, saya bahagia, ada yang mencintai saya, tetapi keputusan saya sudah bulat. Dia cari negara yang bersedia suntik mati dia.
Akhirnya singkatnya, ya dilaksanakan suntik mati. Di luar negeri boleh, namanya eutanasia. Setelah dipelajari, dan kekayaan laki ini turun ke si perempuan ini. Karena dia mencintai dengan tulus tanpa pamrih. Dan yang terakhir, saya tidak boleh sebut namanya, ketika saya khotbah di suatu negara lain di Indonesia, keluarga dari Indonesia yang kaya di negara itu, rumahnya, mobilnya, anaknya ganteng, kawin sama anak perempuan cantik, beli mobil baru ngebut, saat nabrak pohon, anak itu pun lumpuh dari leher ke bawah. Dua-dua keluarga kaya, dua-dua ke gereja. Tapi jangan kau hakimi yang perempuan. Perempuan mana yang tahan, punya suami ganteng, masih muda, itu tidak berfungsi seumur hidup. Akhirnya saya dengar kabar 2 tahun ke depan, perempuan ini angkat kaki dan tidak bisa tahan. Terus kau bilang, dasar, karena itu bukan anakmu. Coba itu anakmu. Lu ngomong enak tapi lu gak ngerasain, bukan? Kecuali yang kawin itu kakek nenek saudara. Kalau itu gak berfungsi, yang kebetulan. Kalau masih muda, energik, yang waras berpikir, ada amin. Ini loh, lika-liku hidup yang jangan kau hakimi. Anda tangkap ini ya? Intisarinya adalah berbahagialah Tuhan kasih kekuatan.